Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa afdalul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Para nabi, para rasul menyerukan kepada umatnya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para warasatul anbiya, para pewaris nabi, pewaris rasul, para ulama, para muballigh, para abad, para kiai, para ustaz-ustaz melalui mimbar-mimbar khutbah Jumatnya menyerukan kepada kita semuanya agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti yang sesungguhnya imtithalul ma'mur wal ijtinabul manahi, yakni berusaha mengerjakan sekuat semampu kita, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita dianjurkan agar kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi Muhammad SAW ketika sudah berada di bulan Rajab ini, beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Jadi berbicara tentang bulan Rajab ini, hadirin, ada salah satu peristiwa yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Peristiwa yang sangat spektakuler, yakni peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menggarisbawahi dua hal yang harus kita implementasikan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama, dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, kita harus kembali meneguhkan, menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, kalau kita mau cerna dengan akal kita, buntu akal kita untuk
memikirkannya. Maka dari itu, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, setiap apa peristiwa yang terjadi di dunia ini, maka kita jangan coba-coba untuk hanya mengakal-akali saja, atau kita hanya mencerna dengan akal kita. Bukan berarti itu mustahil, tetapi akal kita yang tidak mampu untuk mencernanya. Maka dengan demikian kita harus terima dengan iman kita. Kalau kita sudah terima dengan iman kita setiap peristiwa, setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti akal kita tidak boleh bertanya. Akal kita boleh bertanya, tetapi kita terima dengan iman terlebih dahulu. Setelah kita terima dengan iman, lalu akal kita memikirkan apakah betul itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Boleh saja. Maka di sinilah peran ilmu untuk menjawabnya. Di dalam Al-Quran sudah difirmankan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sinilah ilmu untuk menjawab kejadian peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sebab kalau mau dicerna dengan akal hadirin, pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kendaraan yang cepat. Semua kendaraan hanya menggunakan onta, kuda dan jalan kaki. Sedangkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita ketahui, Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, lalu berangkat ke Palestina, lalu naik ke langit, dan sebelum subuh beliau sudah berada di Makkah Mukarramah kembali. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW bukan berangkat sendiri, tetapi asra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kalau Nabi Muhammad itu diberangkatkan oleh Allah lebih daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan yakin, kita akan percaya, apalagi dengan pengetahuan teknologi yang semakin canggih saat ini. Jadi hal yang pertama yang dapat kita implementasikan, yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini, marilah kita untuk menguatkan kembali keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang harus kita implementasikan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau ibadah-ibadah yang lain cukup turun wahyu, Allah memerintahkan puasa cukup turun wahyu melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan zakat cukup melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan haji cukup melalui perintah malaikat Jibril. Tetapi perintah ibadah sholat ini harus dijemput langsung oleh Nabi besar Muhammad SAW. Menandakan apa hadirin? Menandakan sangat pentingnya ibadah sholat ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, diumpamakan sholat itu laksana kepala seseorang. Maka ketika orang tidak mengerjakan sholat, maka seakan-akan kepalanya telah putus dari anggota badannya. Dan ternyata hadirin, di antara begitu banyak dosa-dosa yang besar, dan dosa yang paling besar ini adalah dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Dalam sebuah riwayat di mana Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh seorang perempuan, di mana perempuan ini perempuan yang
begitu hina. Dia mengadukan dosanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, kenapa engkau datang kemari? Saya datang kemari agar engkau berdoa supaya aku diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Musa, dosa apa yang telah engkau perbuat? Saya malu, wahai Musa, untuk mengatakannya. Kalau engkau malu, bagaimana saya mau berdoa kepada Allah? Lalu si perempuan tersebut berkata kepada Nabi Musa, suatu ketika saya sedang mabuk, sedang mengkonsumsi alkohol, sedang minum khamar, lalu pada saat saya tidak sadarkan diri itu, saya diajak oleh seorang laki-laki untuk melakukan zina. Lalu saya berzina dengan laki-laki tersebut. Kemudian saya hamil. Setelah lahir anak saya malu karena orang nanti tahu kalau saya sudah berbuat zina. Lalu anak itu saya cekik dan saya bunuh hidup-hidup, kata si perempuan tersebut. Mendengar cerita tersebut, Nabi Musa alaihissalam marah dan mengusir perempuan tersebut. Silakan engkau pergi dari sini. Nanti Allah akan menurunkan azabnya karena ada pendosa di rumahku ini. Perempuan tersebut pergi dengan sedih dan menangis dan menyesali perbuatannya yang sudah dia lakukan. Seorang nabi saja tidak mau menerima saya, lalu bagaimana dengan orang di luar sana? Tidak lama kemudian malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa. Ya Musa, kenapa engkau usir perempuan yang mau bertaubat tersebut? Dengan nada lantang Nabi Musa menjawab, saya takut Jibril, perempuan tersebut sudah begitu besar yang melakukan dosa. Ia sudah minum khamar, sudah berzina, sudah membunuh anaknya sendiri yang tanpa dosa. Wahai Nabi Musa, kata malaikat Jibril, tahukah engkau ada dosa yang lebih besar daripada yang dikerjakan perempuan tersebut? Nabi Musa terkejut. Dosa apa itu wahai malaikat Jibril? Kata Nabi Musa, dosa yang paling besar adalah tarkus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Maka tidak berlebihan kalau baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menjadi kafir yang nyata. Jadi hadirin, dosa berzina, dosa berjudi, dosa membunuh, dosa mabuk itu belum besar. Tetapi dosa yang paling besar di hadapan Allah adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Mudah-mudahan dengan melalui bulan Sa'ban, bulan Rajab yang mulia ini, dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj, dapat menjadi iktibar, dapat menjadi pelajaran bagi kita kesemuanya, dan kita dapat mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita kesemuanya selalu dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga diri kita untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah sedikit khotbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita lupa untuk selalu memohon maghfirahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas